Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat lindungan-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dan seluruh pemirsa dapat mengerti akan firman yang kami dengarkan, dan ini dapat menjadi kekuatan dalam kerenan kami. Biarlah kiranya firman ini dapat menjadi terang bagi langkah kami dan pelita bagi jalan kami, Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, kerana Engkau memberikan pengampunan bagi kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya bila mana Tuhan memberikan berkat-Mu bagi kami, itu tidak menjadi satu penghalang. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan-Mu selalu menyelimuti kami semuanya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan harian Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Berjudul Sumber Pengampunan dan Kedamaian. Ayat hafalannya, oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Terdapat dalam buku Mazmur 25 ayat 11. Orang-orang percaya di Korintus sangat susah sekali jika kehilangan pandangan atas panggilan mereka di dalam Yesus telah menumbuhkan tabiat Kristen yang kuat. Ucapan dan tindakan mereka menunjukkan kuasa yang mengubahkan dari rahmat Allah dan sekarang menjadi suatu kekuatan di pusat kekafiran dan ketahyulan itu. Dalam masyarakat yang berasal dari saudara-saudaranya yang kekasih dan orang-orang yang bertobat yang setia, roh kesusahan dan kelelahan rasul itu memperoleh perhatian. Selama ia tinggal beberapa waktu di Korintus, Paulus berkesempatan untuk mencari ladang-ladang pelayanan yang baru dan lebih luas. Perjalanan ke Roma yang terutama direnung-renungkan melalui pemikirannya. Untuk melihat didirikannya iman Kristen yang teguh di pusat dunia yang besar dan terkenal itu adalah merupakan salah satu dari harapan-harapan dan rencana-rencana yang dikasihi dan dihargai. Sidang telah didirikan di Roma dan rasul itu rindu untuk bisa bekerja sama dengan umat percaya di sana dalam pekerjaan yang dilaksanakan di Italia dan di banyak negara lain, untuk menyediakan jalan bagi pekerja-pekerja di antara saudara-saudara. Banyak di antara mereka yang mengasihi, banyak di antara mereka yang masih asing kepadanya. Ia mengirimkan surat kepada mereka, mengumumkan maksudnya, dan
pengharapannya untuk mengunjungi Roma dan menanamkan standar salib di Spanyol. Dalam surat kirimannya kepada orang-orang Roma, Paulus mengemukakan prinsip-prinsip Injil yang agung itu. Ia menyatakan kedudukannya atas pertanyaan-pertanyaan yang menghasut kaum Yahudi dan gereja kafir, serta menunjukkan bahwa pengharapan dan janji-janji yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi kini diberikan juga kepada orang-orang kafir. Dengan jelas dan penuh kuasa yang besar, Rasul itu mengemukakan doktrin pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ia berharap bahwa gereja-gereja yang lain pun dapat ditolong oleh petunjuk yang disampaikan kepada orang-orang Kristen di Roma. Tetapi alangkah samarnya ia lihat jangkauan pengaruh kata-katanya. Sepanjang segala zaman kebenaran agung telah pembenaran oleh iman, telah berdiri bagaikan mercusuar yang besar, guna menuntun orang-orang berdosa yang telah bertobat kepada jalan kehidupan. Terang inilah yang telah menghancurkan kegelapan dan menyelubungi pikiran Luther, dan menyatakan kepada kuasa darah Kristus untuk suci dari dosa. Terang yang sama pula telah menuntun beribu-ribu jiwa yang dibebani dosa kepada sumber pengampunan dan kedamaian. Ini dapat kita baca dalam buku Alfa Omega jilid 7 halaman 313 sampai 314. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, renungkanlah lebih dalam. Apakah pembenaran oleh iman Yesus telah membawa kedamaian dalam hidup saya? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Engkau sudah memberkati kami dengan saudara kami pemirsa pada pagi hari indah ini, sehingga kami dapat mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu ini ya Bapa. Ajari kami Tuhan, supaya kami mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, dan tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Oh Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, berkatilah seluruh saudara-saudara kami pemirsa Tuhan. Engkaulah memberikan berkat-Mu bagi mereka. Engkau memberkati mereka di dalam kesehatan mereka. Mungkin ada banyak pergumulan yang mereka hadapi. Engkaulah membukakan jalan bagi mereka Tuhan, memberikan jalan yang terbaik, supaya mereka dapat melaluinya itu hanya melalui daripada-Mu ya Tuhan. Tanpa dengan pertolongan Tuhan, kami tidak dapat melalui segala pergumulan dan rintangan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat menjalani seluruh pergumulan kami ini dengan sukacita, dan kami dapat hanya bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh badan dan jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami dapat layak menerima berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Biarlah ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya sembahkan nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.